Perkenalkan, nama saya Charles Agung dengan NIM 219118050 dari kelas B11 mata kuliah yang diampu pendidikan multikultural di SD. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pendidikan multikultural menekan sebuah filosofi pluralisme budaya dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan atau equality, saling menghormati dan menerima, serta memahami adanya komitmen moral untuk sebuah keadilan sosial. Konsep pembelajaran nilai-nilai multikultural yang pertama, menghargai perbedaan pendapat. Sikap menghargai perbedaan pendapat orang lain adalah suatu sikap di mana seseorang memiliki rasa hormat dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada tanpa melihat siapa dan apa yang dimiliki oleh individu lain. Contohnya, yang pertama, mendengarkan dan menyimak pendapat orang lain sebaik mungkin. Nah, misalnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, atau ada orang yang sedang menyampaikan sesuatu kepada kita, maka kita harus mendengarkan pendapat tersebut, tidak langsung berbicara. Kita harus fokus mendengarkan pendapat tersebut. Lalu yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang berpendapat. Nah, misalnya ketika seseorang sedang menjelaskan sesuatu atau memberikan pendapatnya, kita tidak langsung memotong pembicaraan tersebut sebelum orang tersebut selesai berbicara atau menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, mempertimbangkan pendapat tersebut untuk diaplikasikan guna menyelesaikan sesuatu. Nah, ketika ada seseorang yang menyampaikan pendapatnya, kita harus mempertimbangkannya, karena bisa saja apa yang disampaikan orang tersebut benar-benar bisa diimplementasikan atau diaplikasikan untuk menyelesaikan sesuatu yang akan dihadapi. Yang keempat, tidak memaksa kehendak atau pendapat pribadi terhadap orang lain. Nah, misalnya kita memiliki sebuah pendapat dan kita berharap agar pendapat tersebut ingin agar diterima atau digunakan untuk keperluan sesuatu. Namun kita tidak bisa memaksakan hal tersebut karena setiap pendapat harus diterima dengan bersama. Lalu yang berikutnya, menerima putusan dalam musyawarah sesuai kesepakatan bersama dengan lapang dada meski pendapat kita tidak diaplikasikan. Nah, misalnya ketika kita memiliki pendapat namun pendapat kita tersebut tidak diaplikasikan atau diimplementasikan dalam suatu musyawarah, kita harus menerimanya dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan penuh, tanpa berpikir bahwa pendapat saya benar-benar tidak dapat berguna. Berikutnya, yang kedua, menghargai dan toleran dengan perbedaan agama. Toleransi beragama adalah salah satu bentuk sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan agama yang ada di kehidupan manusia. Contohnya, berteman dengan semua orang tanpa memandang latar belakang agama mereka. Nah, misalnya dalam satu kelas ada beberapa agama, misalkan agama Islam, Kristen, Katolik, dan beberapa agama lainnya. Kita tidak boleh memilih bahwa saya harus berteman dengan orang yang satu agama dengan saya karena kami adalah sama. Tidak, kita harus berteman dengan semua orang
dan menghargai agama mereka. Yang kedua, menghormati adanya perayaan besar keagamaan dari umat lain. Misalnya ketika Natal, maka agama lain tidak boleh mengganggu atau tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa merayakan Natal. Atau misalkan ketika umat Islam merayakan Lebaran, maka kita harus menghargai apa yang mereka lakukan. Tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat mereka tidak bisa melakukan kegiatan tersebut. Ketiga, tetap menjaga keakraban dengan orang lain walaupun berbeda agama. Nah, misalnya ketika kita memiliki teman yang beragama lain, kita harus selalu menjaga silaturahmi atau kebersamaan meskipun agama kita berbeda, karena di dalam perbedaan itu pasti ada sesuatu yang indah. Yang berikutnya, tidak menjelek-jelekkan agama orang lain. Walaupun kita memiliki pandangan buruk terhadap agama orang lain, namun kita tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekkan agama orang lain, karena di negara kita sesuai dengan undang-undang kita berhak menentukan agama kita masing-masing tanpa diganggu oleh orang lain. Berikutnya, menghargai budaya orang lain. Menghormati budaya orang lain yaitu memberikan rasa hormat dan menghargai rasa dan mengakui adanya kebudayaan lain di Indonesia. Contohnya, bangga memakai pakaian adat dari daerah lain. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki berbagai pakaian adat dari daerah-daerah lain. Misalnya dari Dayak, dari Toraja, dari Bugis, Minahasa, dan beberapa lainnya. Nah, ketika kita menggunakan pakaian dari daerah lain, kita mestinya bangga. Kita tidak boleh mengolok-olok aja bahwa pakaian adat mereka seperti ini, seperti itu. Tidak boleh menjelek-jelekannya, karena di balik sesuatu yang lain dari pakaian adat mereka ada sesuatu nilai yang tertanam di dalamnya. Kemudian yang kedua, mempelajari tarian adat dari daerah lain. Nah, ini juga penting untuk kita untuk mempelajari tarian dari daerah lain, karena seperti yang kita tahu, setiap daerah di Indonesia pasti memiliki tariannya yang khas. Nah, untuk memiliki dari tarian tersebut juga memiliki banyak makna atau nilai-nilai tersendiri atau makna-makna khusus yang terkandung di dalamnya. Selain dari tarian disampaikan, pasti ada pesan-pesan yang tersampaikan di dalamnya. Lalu kemudian menonton pertunjukan dari daerah lain. Ketika ada pertunjukan dari daerah lain dan lalu kemudian kita berada di daerah tersebut, alangkah baiknya ketika kita menonton pertunjukan tersebut, karena dengan nonton pertunjukan tersebut kita telah menghargai budaya dari orang lain. Misalnya ketika kita ke daerah Bugis, misalnya ada tarung-sarung atau hal-hal lainnya yang ada di daerah Bugis yang sedang dipertontonkan atau dipertunjukkan, kita menontonnya ketika kita sedang berada di sana, ataupun ketika kita tidak berada di sana namun kita ingin menontonnya dan mengetahui kapan waktunya, maka kita bisa mengunjungi tersebut, karena hal itu kita telah menghargai kebudayaan orang lain. Kemudian menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah lain. Ketika kita berkunjung ke daerah lain, ke tempat-tempat wisata atau berkunjungan ke daerah-daerah lain dengan tujuan tertentu, alangkah baiknya kita menjaga kebersihan saat berkunjung ke daerah tersebut, karena dengan menjaga kebersihan saat berkunjung ke tempat tersebut, maka itu juga termasuk dalam menghargai budaya orang lain, karena setiap budaya pasti menginginkan yang namanya kebersihan, kerapihan, dan keindahan.
Kemudian berbagi cerita tentang keistimewaan suku daerah lain. Ketika kita mengetahui tentang keistimewaan dari suku lain, alangkah baiknya ketika kita bercerita kepada teman kita tentang keistimewaan suku dari daerah lain tersebut. Dengan hal tersebut juga kita telah menghargai budaya orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.